Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah Al-Mu'awanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selalu terlebih dahulu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya serta karunia-Nya terhadap kita semua, sehingga mudah-mudahan kita semua dalam lindungannya dan mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat teriring salam tak lupa pula kita haturkan terhadap junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga dan para sahabatnya. Moga-moga kita semua kelak nanti di yaumil hisab memperoleh daripada pertolongan syafaah dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah channel Al-Mu'awanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat bergabung kembali di channel ini dalam pembahasan kajian kitab Tanqihul Qaul, di mana menerangkan fadilah-fadilah, dan saat ini kita sampai kepada pembahasan bab yang ke-26 yang dalam hal ini menjelaskan tentang fitasydidi 'ala zina, tentang bahaya daripada yang namanya zina. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya, jangan sekali-kali kau dekati zina, jangankan berbuat, mendekati saja Allah Subhanahu wa taala sudah membuat satu tekanan, melarang mendekati saja yang namanya perbuatan zina. Karena zina menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang daripada bahaya zina itu sendiri, beliau menyampaikan dalam sebuah hadis bahwa artinya zinatun wahidatun tahbutu amala sab'ina sanah, yang artinya zina satu kali saja itu akan melebur amal selama 70 tahun. Nah ini makanya Al-Quran pun wala taqrabuz zina, jangan sekali-kali mendekati perbuatan zina. Karena satu kali saja orang berzina, maka orang tersebut amalnya selama 70 tahun akan dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Karena zina itu adalah satu perbuatan yang bagaimana tadi di awal, innahu kana fahisyatan, bahwa sesungguhnya zina itu ada satu pekerjaan yang sangat kotor, yang sangat jelek, wa sa'asabila, dan satu jalan yang sangat tidak baik dan sangat kotor dan sangat jelek. Dan bahkan dampak daripada perbuatan zina itu sendiri, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghani wa zina la yajtami'ani, bahwa antara kaya dan zina tidak akan pernah
bersatu. Artinya orang perzina pasti dia akan diberikan satu kemiskinan. Tidak akan pernah dia akan diberikan satu kekayaan. Walaupun mungkin saja kita melihat para pezina digelimangi dengan harta, tetapi yakinlah bahwa ia sebenarnya akan menderita daripada harta bendanya itu sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menyiksa hambanya yang sangat pedih adalah lewat pemberian nikmat yang dipandang oleh orang lain, tetapi itu yang semakin menjauhkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah muawanah yang rahmatul Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memperjelas dalam hadis az-zina yurisul faqr, bahwa perbuatan zina itu mewariskan daripada kemiskinan. Sehingga pantas tadi dalam hadis juga bahwa antara kekayaan dan penzina tidak akan pernah bersatu. Karena perbuatan zina itu yang akan bagaimana membuat seseorang mewariskan daripada kemiskinan, terutama adalah miskin hati. Dan sebaliknya, ketika seseorang itu mampu menghindari daripada perbuatan zina, beliau pun juga menjelaskan tarkuz zina yurisul ghina, bahwa meninggalkan perbuatan zina itu akan memperbanyak rezeki, ai barokat rezeki. Artinya diberikan rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sekalipun orang itu digelimangi dengan banyak harta, tetapi ketika tidak barokah, maka tidak akan membawa ketenangan dalam hidupnya. Tetapi sebaliknya, sekalipun sedikit rezekinya, tetapi diiringi dengan keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah hakikatnya orang yang merasakan ketenangan dan akan merasakan ia merasa orang yang kaya. Jamaah yang rahmatul Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang sangat kita takuti tentang dampak daripada perbuatan zina itu sendiri dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man zana bi imra'atin fatahullahu alaihi fi qabrihi thamanina abwabin minan nar." Bahwa seseorang ketika berzina dengan seseorang perempuan, maka Allah akan membukakan terhadap dirinya di kuburnya 8 daripada pintu dari api neraka. Yang pintu itu sendiri yakhruju min tilkal abwab, keluar dari pintu tersebut aqarib, kalajengking, wal hayatu, dan ular-ular, ila yaumil qiyamah, yang akan menggigitnya sampai hari kiamat. Jadi masih saja di alam kubur, seorang pezina bagaimana dia akan digerogoti, akan bagaimana dia digigit, disiksa oleh kalajengking dan ular di dalam kuburnya, dan itu tidak akan pernah berhenti-henti sampai hari kiamat. Bahkan dalam riwayat lain, fi jahannam wadin fihi hayatun kullu hayatin sahnun warqa raqabatul ba'ir. Jadi bagaimana di dalam neraka Jahannam itu terdapat satu jurang, yang di dalam jurang tersebut ular, dan ular tersebut besarnya seperti leher onta. Pertama, dia akan menggigit orang yang meninggalkan sholat, sehingga akan bagaimana hancur jasadnya selama kesakitan yang ia akan rasakan 70 tahun. Seterusnya, bagaimana di dalam jurang Jahannam itu sendiri ia akan merasakan kesusahan, dan di situ juga ada ular yang besarnya seperti leher seekor bigol atau jerapah. Di saat itu juga akan bagaimana menyiksa orang-orang yang berzina, yang bagaimana rasa sakitnya akan dirasakan 1000 tahun, lebih daripada orang yang meninggalkan sholat. Inilah bahaya daripada
perbuatan zina itu. Sejak ia dari dunia, bahkan ketika masuk di kubur, ia pun juga akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-henti sampai di akhirat. Bahkan kelak nanti begitu dibangkitkan di kuburnya, begitu dia lewat di kumpulan padang mahsyar, semua orang akan bagaimana menghinanya, semua orang akan mencaci maki karena bau busuk orang berzina saat itu tidak tertahan baunya oleh penduduk mahsyar saat itu, sehingga semua penduduk mahsyar akan mencaci maki pada orang-orang berzina. Jamaah al-mu'awanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, zina banyak juga golongannya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zinna rijlani al-masi ila mahalil ma'asi." Artinya, zinanya kaki adalah ketika seseorang berjalan ke tempat-tempat maksiat. Berarti hakikatnya orang tersebut juga sedang melakukan perzinahan dalam kakinya, yang melangkah kepada tempat maksiat, bukan kepada tempat yang dimana diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat untuk beribadah. Lalu selanjutnya wa zinal yadaini al-batsu, bagaimana zina kedua tangan adalah ketika memegang sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih memegang daripada lawan jenis kita. Walaupun memegang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga akan digolongkan daripada zina kedua tangan. Wa zinal ainain an-nadru, dan zina daripada mata adalah ketika dia memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka zina mata inilah yang sangat bagaimana kita harus jaga. Lebih-lebih di akhir zaman ini, bagaimana ketika kita keluar dari rumah, hampir-hampir sepanjang jalan yang kita lihat selalu mendatangkan daripada kemaksiatan. Penampilan-penampilan pemudi-pemudi sekarang, bagaimana berpakaian yang tidak senonoh, tidak sopan, yang bertentangan dengan agama. Di saat itulah kita bagaimana untuk menjaga pandangan, jangan sampai kita memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena zina mata di akhir zaman ini lebih mudah daripada zina-zina yang lain. Oleh karena itu, dijelaskan oleh sebagian ulama, ketika seseorang mati, di dalam kuburnya, jasadnya akan dikerumuni dengan cacing tanah, dengan belatu, dan paling yang dahulu akan dimakan, yang paling dahulu akan hancur, yang paling dulu akan dihabiskan oleh cacing tanah, yang akan dimakan lebih dahulu adalah mata manusia itu sendiri. Kenapa lewat mata yang lebih terdahulu yang dikerumuni oleh cacing tanah dan belatung ketika seseorang di alam kubur? Karena tidak mampunya bagaimana menjaga pandangannya waktu ia hidup di dunia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan kita bisa selalu menjaga daripada anggota badan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu untuk melakukan kepada hal-hal yang baik, dijauhkan dari segala bentuk perbuatan maksiat, sehingga kita digolongkan daripada hamba-hamba Allah yang diridhoi, yang kelak nanti kita terbebas daripada pertanggungjawaban kelak nanti di akhirat. Bukankah ketika kelak nanti di padang mahsyar, mulut kita akan terkunci dan tangan kita yang akan berbicara dan kaki kita yang akan bersaksi apa yang kita lakukan di dunia ini. Mudah-mudahan tangan kita, kaki kita, dan mata dan telinga pun juga memberikan kesaksian yang baik bagi kita ketika kita berada di persidangan Qadhi Rabbul Jalil, persidangan yang maha adil. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan-perbuatan maksiat, dan kita selalu bagaimana diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala berjalan di jalan yang lurus, di jalan yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekeliruan, kurang lebih
tentang penyampaian di bab yang ke 26 ini. Tentunya namanya manusia serba kekurangan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.